Oh ya, jadi perjalanan karir saya ini memang kebetulan juga bahwa saya memang putra kerajaan gitu gitu ya. Tapi prinsip saya adalah bahwa saya bukan putra kerajaan yang yang istilahnya seenak-enaknya. Nggak gitu. Kalau kita lihat daripada putra kerajaan Pangeran Charles, Pangeran Harry dan William, itu menurut saya orang-orang yang sangat luar biasa dalam pengertian bahwa mereka putra kerajaan. Ya, saya putra kerajaan. Tapi kan bukan berarti bahwa mereka seenak-enaknya, mereka berkarir di mana-mana, lalu juga mereka bersusah payah gitu. Ya. Karir saya itu dimulai dari saya manajemen trainee di PT Martina Berto waktu itu belum going public ya. Dan saya mulai dari manajemen trainee, saya mengalami segala sesuatunya susah gitu ya. Ya sekarang yang namanya bisnis sih nggak ada bisnis yang mudah gitu, nggak ada. Apalagi kompetisi semakin dahsyat. Jadi saya dari manajemen trainee saya jadi assistant export manager, lalu product manager, lalu saya pernah jadi business development, lalu saya belajar mengenai mergers dan acquisition, terus juga saya pernah di legal sebentar, saya pernah di operation di cabang untuk sales ya. Lalu saya pernah di key account management, jadi saya seperti seorang sales manager. Lalu saya pernah di istilahnya di deputy office of the president gitu ya. Lalu saya di direktur utama di dewan direksi di PT Martina Berto Tbk dan Martatil Air Group ya. Itu semua menurut saya sangat challenging. Dan dengan berbagai macam bidang-bidang itu maka saya tahu banyak juga ya. Memang jujur aja bahwa saya tidak terlalu canggih seperti profesional yang canggih, yang karirnya di multinasional dan sebagainya. Karir saya selalu di perusahaan lokal Indonesia yaitu di Martatil Air Group. Tapi dengan itulah saya banyak belajar juga di situ bagaimana supaya membesarkan daripada bisnis ini yang lebih besar lagi gitu. Jadi kira-kira itu, Pak. Ya, jadi yang saya mau bagikan adalah memang ketika kita di organisasi apapun, ketika di bisnis kita harus punya passion ya, kita harus punya jiwa besar juga, attitude kita harus baik ya. Menurut saya skill itu orang bisa belajar gitu ya. Artinya orang yang tidak jago keuangan, tapi kalau dia mau, dia bisa jadi orang jago keuangan. Orang yang tidak mengerti marketing dan sales ya, tapi kalau dia mau belajar itu bisa ya. Nah, yang dalam sejarah hidup saya, dan saya lihat yang lain itu orang suka melupakan yang namanya attitudes dalam kita bekerja. Dianggap bahwa skill itu segala sesuatunya sudah wah, padahal tidak ya. Padahal tidak. Ada orang yang skillnya dia biasa-biasa aja, tapi karena dia mau belajar dan dia sangat passionate, dia tanya ke sana kemari, dia bisa berhasil ya. Tapi ada orang yang mestinya bisa ya, tapi karena memang dia tidak ada passion di situ dan sebagainya. Ya akhirnya di bidang itu dia kepayahan sendiri gitu. Jadi memang menurut saya attitude sangat penting. Skill itu basic ya. Skill tetap penting, bukan berarti skill tidak penting. Skill tetap penting ya kan. Kalau kita akademis itu kan skill ya. Tapi kan bukan hanya itu. Orang harus attitude-nya harus baik ya. Harus kan karena kita berinteraksi dengan banyak orang, itu bukan hanya skill ya, tapi itu attitudes. Kalau attitudes kita udah susah kerjasama dan sebagainya, no matter skill kita sejago apa ya, itu udah susah kita ngomong ya. Kita manusia, menurut saya kita nih manusia, ujung-ujungnya
ujung-ujungnya apa, selain skill tapi attitudes kita, ya. Nggak ada lain, attitudes ya. Skill penting bukan berarti nggak penting, tapi kalau attitudes, kita sering mengatakan bahwa penting sekali IQ, ya kan. Kalau dulu zaman itu ya, mungkin tahun 80-an apalagi tahun 70-an Indonesia nih IQ super luar biasa, IQ nggak penting gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat IQ pentingnya emosional daripada emotional intelligence, apalagi sekarang ada namanya spiritual intelligence ya. Jadi manusia kan komplitnya karena itu ya, bukan hanya kecanggihan dia gitu. Ada banyak orang canggih tapi bermasalah. Ada banyak orang yang biasa-biasa aja tapi karena attitude-nya sangat luar biasa dia bisa berhasil. Itu, Pak. Iya. Jadi memang ketika menghadapi tantangan itu tidak mudah ya. Tidak sangat tidak mudah, nggak ada yang bilang menjawab tantangan itu mudah. Tapi kita harus pintar-pintar juga mencari nasihat kesana kemari ya. Kita harus tanya-tanya ke banyak orang yang memang punya pengalaman dalam bidang-bidang itu gitu. Nah, dengan itulah maka kita diperkaya. Ya, kalau kita sudah diperkaya, maka kita bisa mempertimbangkan gitu bagaimana menghadapi tantangan itu ya. Tapi kalau kita cuma bertanya kepada diri sendiri aja mengenai tantangan itu, kita nggak tanya-tanya ke yang lain, apalagi tanya orang yang salah, ya ini repot gitu ya. Kita harus bertanya kepada orang yang tepat juga ya. Jadi seninya memang di situ ya. Jadi menghadapi satu tantangan menurut saya itu bukan matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak, tapi 1 tambah 1 sama dengan 11, 13, 15 dan sebagainya. Memang kuncinya memang menurut saya banyak kawan, banyak orang yang kita bisa tanya, saling kasih feedback itu luar biasa ya. Kalau kita nggak banyak teman, ya kita cuma sendiri, kita nggak bisa tanya ke sana kemari, wah celaka itu ya itu. Dan saya jujur bahwa saya diperkaya oleh banyak orang karena saya banyak tanya ya. Kawan-kawan juga banyak gitu ya. Apalagi zaman sekarang ya, bisa dengan BB, bisa dengan email, apapun ketemu dan sebagainya, WhatsApp dan sebagainya, lewat pesan di Facebook. Luar biasa itu. Semua infrastruktur daripada elektronik yang bisa membantu kita itu ya itu, Pak. Ya, oke. Nah, itu saya suka dengan pertanyaan itu ya. Pengertian entrepreneur ini luas sekarang ya, luas. Saya juga belajar dari seorang Pak Ciputra ya, Doktor Honoris Causa Insinyur Ciputra ya. Dia mengatakan bahwa yang namanya entrepreneur itu luas. Jadi bukan hanya seorang pengusaha itu entrepreneur, enggak. Tapi misalnya pemimpin daerah, birokrat itu bisa jadi entrepreneur dengan pengertian bahwa mindsetnya itu adalah mindset seorang entrepreneur. Jadi kalau kepala daerah misalnya, bagaimana supaya antara lain ekonomi daerahnya tuh maju, bagaimana caranya? Ya, baik investasi dari luar daerah itu silahkan masuk, maupun investasi lokal gitu ya. Apakah ya sekarang lagi rame mengenai ekonomi rakyat gitu kan ya? Ya bagaimana supaya kebanyakan orang ini juga bisa punya lahan untuk usaha, investasi dan sebagainya. Nah, itu kalau birokrat yang entrepreneur, akademis bisa jadi entrepreneur. Nah, apalagi kalau orang sudah di bisnis di ekonomi ya. Kalau saya entrepreneur, saya bukan merintis bisnis ini dari bawah memang, sebab saya adalah generasi kedua, tapi pemikiran saya adalah bagaimana supaya bisnis ini jauh lebih besar, ya kan? Daripada 30-40 tahun yang lalu gitu. Bagaimana supaya bisnis ini jadi besar, antara lain ya kita going public dan sebagainya. Itu adalah cara-cara saja. Banyak cara lain ya. Jadi kalau dibilang berat, ya ada memang berat.
Tapi kalau dibilang ringan, ya juga ya. Jadi itu adalah mestinya menurut saya adalah seni ya. Seni dalam diri kita, seni bagaimana kita berinteraksi dengan banyak orang, seni bagaimana kita bisa membawa diri kita. Jadi seninya adalah di situ gitu. Jadi bukan satu matematika formula bahwa 1+1 sama dengan 2 gitu ya. Tapi ada banyak alternatif dan sebagainya. Dan memang menurut saya organisasi dimanapun ya, kita berkarir di organisasi apapun, baik sosial maupun baik profit maupun non profit, itu network cukup penting. Kawan banyak itu cukup penting. Dengan kawan banyaklah kita bisa bertanya. Dengan attitudes kita itu juga sangat penting gitu ya. Jadi gitu. Itu masing-masing orang tuh punya banyak definisi ya. Tapi menurut saya definisinya menurut saya itu ada beberapa hal begini ya, bahwa attitudes dia itu pasti dia tidak boleh gampang menyerah. Itu pasti ya. Attitudes dia itu dia harus banyak cari akal. Itu cari akal yang benar ya, bukan menghalalkan semua cara. Lalu attitudes dia itu menurut saya harus juga dalam tanda kutip ini yang saya suka itu juga harus dalam tanda kutip, ini istilah populer ya, merakyat gitu ya. Sebab dengan merakyat itulah maka kita bisa dapat banyak masukan gitu ya. Dengan banyak masukan. Kalau kita seperti raja-raja yang sungguh luar biasa gitu ya, yang apa-apa dengan sok kekuasaan. Nah, ini susah gitu ya. Nah, kebetulan kalau kita kan, saya berkarir di satu perusahaan swasta gitu. Nah, perusahaan swasta itu juga hidupnya dari mana? Kan dari konsumen ya. Kalau konsumen tidak memilih kita, konsumen memilih ke tempat lain, maka kita tidak akan dapat rezekinya. Nah, kalau sudah begitu kan susah gitu. Susah hidup. Nah, sekarang kalau kita lihat perusahaan negara saja orientasinya itu sangat swasta loh. Ya kan? Dengan berkembangnya zaman dan sebagainya, kita bisa lihat bagaimana perusahaan negara banyak tersaingi, tapi bagaimana perusahaan negara juga sekarang banyak melakukan inovasi dan sebagainya. Itu bagus ya. Jadi menurut saya memang dalam tanda kutip kita harus merakyat. Pengertian merakyat itu kita harus banyak dengar ya. Ya, kalau kita susah mendengar orang lain, kita merasa bahwa diri kita paling hebat daripada yang lain ya, kita nggak belajar kemana-mana. Nah, ini repot ya. Ini repot ya. Kita gagal nanti ya. Ya, dengan kita banyak belajar aja kita pasti juga ada chance kegagalan. Apalagi kalau kita menutup diri kita ya. Buat saya juga dengar dari direksi yang lain, dari level supervisor juga, dari level staff juga ya. Dengan itulah maka kita semakin diperkaya ya. Apakah dari interaksi orang, apakah saya baca buku, apakah saya dari baca majalah, apakah saya baca koran ya, cetak, elektronik, dan semuanya. Itu dari pers juga suka saya tanya ya. Dengan itu maka kita diperkaya. Saya banyak diperkaya gitu.